mereka telanjang-telanjangan berdua. Iya. Ternyata sungkan itu bener lahirnya dari secara power kita lebih tinggi daripada orang yang selama 6 minggu tahu nggak kamu ya? Kita kedatangan Daniel Mananta. Wow, luar biasa. Hey, thank you bro. Thank you, yes, woo, wah gila. Luar biasa ya, dia Luar biasa. sekarang fisiknya amazing banget. Oh terima kasih, gue Doing training. selalu seneng banget kalau misalnya ada om-om yang perhatiin fisik gue. Nggak, sebenarnya dia cuma ngomong OP itu satu. Iya. Dia kalau Paling bisa. Tapi you've been doing this training exercise untuk running Iya, lately gitu. 2016 actually. Oke. Jadi 2016. Wow. 2015 gue ngeliat ada satu artikel di Inc.com. Dia bilang kayak you wanna become a better CEO, then run a marathon. Udah, jadi akhirnya since that was 2015. Abis itu 2016 gue bilang oke, gue menjadikan ini resolusi tahun baru gue. 2016 gue bakal lari maraton. And kebablasan sampai sekarang. Terus Jadi, udah dapat yang 7 itu. Udah 6 Wah, Six luar World biasa. Major Marathon. 6-7 itu apa maksudnya? Jadi ada World Major Marathon dan abis itu ada Seperti kayak Boston. Tokyo, London, Oh. Chicago, New York, Berlin, sama Boston. Last one-nya Sydney Indonesia belum. nggak masuk. Sydney Indonesia nggak masuk. nggak masuk sayangnya. Oke. Jadi yang Sydney ini nanti gue bakal larinya Agustus. Jadi gue actually lagi training buat Yang di Sydney this year. Marathon. Exactly, Oke. 31 Nah Agustus. itu tuh awal trainingnya tuh gimana buat maraton? Jadi ternyata maraton itu ya bro ya, it's not as easy as gue besok pengen lari maraton, I can do it gitu, you know. Iya. Jadi ternyata lu benar-benar harus training selama 4 bulan. Dan selama 4 bulan itu karena kita tinggal di Jakarta gitu ya, itu harus bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi supaya nggak lari dengan polusi di sebelah gitu. Iya, Jadi iya. akhirnya gue jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, 6 pagi gue udah kelar lari. Jadi jam 5 sampai jam 6. Nah, to have that lifestyle setiap pagi, begitu bangun sampai hari ini, biarpun gue udah selesai World Major Marathon, godaan terbesar gue adalah balik lagi selimutan atau bangun. Selalu, that's like the first decision I have to make gitu. For the past dari 2016 lah ya, berarti 9 years, almost 9 years. ya over 9 years gitu. Dan akhirnya ya gue bersyukur banget sekarang ya udah lebih mudah. The voice untuk udah selimutan lagi aja, enak loh. Itu udah lebih kecil daripada Neil, come on, you're a marathoner. You know, you chose this path. Just freaking do it. Tapi yang menarik tuh kalau lo mau jadi good CEO, lo harus lari maraton. Masa? Ya tadi kan dia bilang. I wanna be a better CEO. A better CEO. Oke. Yeah, if you're a good CEO already, ya udah. Tapi maksudnya tuh gimana korelasinya tuh? After you experience it, bener nggak? Terus korelasinya apa gitu? Apa disiplinnya atau konsistensinya, resilient spiritnya? Ya, every single thing that you said tadi kan. Jadi benar-benar ketika di otak lo, kalau misalnya lagi lari gitu ya, udah lari 30 km gitu, lo bilang kayak, aduh gila, udah mendingan gue jalan aja deh. And then again, another voice di kepala lo yang bilang, come on, just one more step gitu. Udah tinggal 12 kilo lagi, udah bukan bukan lari 30 kilo gitu. Jadi akhirnya yang kayak ketika gue lagi menghadapi sebuah masalah, sering kan ada dua suara tersebut gitu. Jadi gue sekarang udah bisa lebih kalau in a healthy condition, gue lebih mudah untuk mengecilkan si suara negatif tersebut dan membuat suara yang lebih encouraging itu lebih loud gitu. Jadi that's the, dan of course lebih bisa endure kalau misalnya long suffering karena 42 km tuh long suffering banget gitu kan. Jadi gue udah bisa mungkin suffering lebih lama daripada orang rata-rata dan bisa apalagi grit-nya ada, endurance-nya ada. Kalau ngelihat sebuah masalah lebih semangat, come on,
let's do it gitu. Yeah. It's just another marathon. Yeah. you know. Menarik nih dia bicara long sufferingnya. Soalnya kita long sufferingnya dengan persahabatan kita. Gue sama dia. Kita ngomongin nggak perlu ikut maraton. Iya, Cukup long udah, suffering. temenan aja Jadi udah. ya, Iya. Kita temenan maraton memang. Iya, maraton. Kayak Tom and Jerry gitu. Actually, Mentally and emotionally. gue sebenarnya nih tadi tuh kayak karena JC kan baru ngomong soal temenan gitu, teman podcast gitu. Gue baru berapa hari yang lalu ngobrol sama temen gue. Dia itu gue temenan sama dia dari high school, dari SMA kelas 1 gitu. Namanya Rizky, you know, if you watch, which I doubt you will. Cuman dia bilang kayak gini, actually kita bertiga, gue, Rizky, sama Rikas. Kita bertiga itu selalu kayak temenan banget sampai hari ini. Nah, gue mikir mengevaluasi sebenarnya temenan antara laki-laki itu seperti apa sih? I don't know. I want to know from you guys gitu. Karena kalian bahkan namain podcast. Jadi harusnya kalian udah punya otoritas untuk ngomongin temenan antara laki-laki itu seperti apa. Karena kalau misalnya temenan antara perempuan, sepertinya jadi anak gue itu sering banget. Triggernya karena anak gue sering banget nanya kayak, Daddy, who's your best friend? Rizky, Rikas, Uncle Rizky, Uncle Rikas. Oh ya, terakhir lu ketemu sama dia kayaknya tahun lalu. Iya juga sih. Ya kan? Nggak kayak gue sama temen gue ketemunya setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, we can share everything gitu. Kalau lo kalau misalnya ada sebuah masalah dalam hidup lo, would you tell Uncle Rizky or Uncle Rikas? I will tell your mom. Nggak, I'm not gonna tell them gitu kan. Why? I thought they're your best friends. Ya, gue jadinya kayak ditanyain itu sama anak gue, dan akhirnya lagi nge-evaluasi dan ini. Iya ya, kayaknya temenan antara laki-laki sama temenan sama perempuan tuh beda. Perempuan, I feel mereka itu kalau misalnya temenan sambil ngeteh-ngeteh, sambil you know, whatever. Tapi kalau laki temenan itu harus ada misi. Menurut gue ya, harus ada mission. Kita harus habisin botol ini bareng. Kita pergi, oke, pokoknya kita jalan-jalan, boys trip guys, boys trip. Harus ngapain? Harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. You know, like harus ada missionnya gitu. Berarti kayak Kita enggak sih kita. Iya. Dia kayak temenannya kayak yang lo bilang tadi soal Iya, benar cewek. bilang. Gitu. Kita kayak gitu, kita ngopi-ngopi cantik, makan berdua with no Soalnya fish. dia ceweknya, gue cowoknya. I can totally tell. Yes, Kita exactly. ketemu bisa seminggu 3 kali 4 kali. Gitu. Gitu. Enggak, tapi untuk podcast ini apa? Untuk No. Loh, 3-4 kali? Podcast kan cuma sebulan sekali paling tippingnya. Oke, enggak, tapi ada mission enggak? 3-4 kali. Nah tadi makanya kan kalau lo bilang kayak dan ini tipe ada cewek kan tadi. kayak goal oriented gitu ya. Iya. Kayak tipe-tipe cowok kan. Iya. Cowok kan harus ada goal oriented. Harus ada goal, ya. plan-nya. Enggak, kita ya curhat-curhat aja, Jadi kalau ngobrol. misalnya telepon gitu ngapain? Bro, ketemuan yuk. Udah. Nah, And talk about life. Talk deep talk. Kemarin juga habis main paddle, terus kita ngobrol sampai 4 jam Iya, 4 jam kita ngobrol. di titik temu. Oke. Habis main paddle 2 jam, 3 Ya. jam, Ya. mandi, terus turun ke bawah, Ya. ngobrol 4 jam. Ya, Soalnya tapi kan- baru ditinggal 6 minggu soalnya. Udah ketemu dulu dong sebelumnya. Iya, tapi kan buru-buru waktu itu Iya, kan. iya. Buru-buru. Kemarin benar-benar punya waktu gitu loh. Oke. Ini baru-baru ini nih. Baru-baru few Oke. days ago. Oke. Ya, Maksudnya ditinggal 6 minggu itu ditinggal apa? Ditinggal sama istri atau ditinggal? Ditinggal dia, kita ditinggal. Gue tinggalin dia 6 minggu. Oh gitu. Gue soalnya ini pergi keluar. Oke. Ya, for 6 weeks. Oke. Gitu. Dia kayak lonely Dia suka gitu. ini cowok nggak tanggung jawab gitu. Iya. Suka tinggal-tinggalin gitu. Enggak, tapi mungkin unik ya. Mungkin kalau most men gitu mungkin seperti itu. Yang Daniel bilang kan, datang ketemu harus dengan misi, ada ya Ada botol yang mesti dihabisin. Mau botol, mau whatever reasons lah kayak mau gitu. diving. Nah, itu gue juga baru tahu tuh. Ternyata mungkin kayak kita ini nggak banyak kali ya. Kalau kita ini bisa curhat sampai benar-benar ya deep aja, terus ngomongin ya about life gitu, nggak selalu about mission. Malah mungkin buat missionnya tuh mungkin 10% ya. Sekali-sekali kan lo ngomong ada sekali-sekali ada. the plan misalnya yang Ya, lu kita sempat ketemu, cerita gitu. kita ketemu mau padel misalnya atau mau ngapain? Mau nge-gym Bukan misalnya. last time kan you said about the plan, cuman don't tell anyone yet gitu. Oh iya. Nah, ada kayak itunya, gitu. but only 10%. Iya. 90%-nya semuanya about Yeah, but you guys are building something. Ya kan? Enggak. Jadi in a way, Iya. ada nggak temenan yang benar-benar
nggak ada misi aja, kayak there is no, you're not building anything, you're just misalnya teman high school yang emang industri udah beda banget, dia hidupnya udah kemana banget gitu, tapi kalian tetap ketemuan, for what? Kita sih sebenarnya nggak building anything. Oke. Enggak. Kayak ngomongin podcast saya nggak pernah. Oke. Itu pasti lo negatif tuh. Enggak, kalau ngomongin podcast tuh benar-benar harus di-plan kapan ketemuin untuk review tuh mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ya udah itu. Dan asli di grup kan kalau Ya ngomongin di grup. podcast. Jadi tapi kalau kita berdua kita nggak pernah ngomongin podcast ya. Iya. How long have you guys been friends? Kita kenal tuh 27 tahun lalu. Oke. Wow. Gitu. Wow. And 3 tahun lalu kita reunited. Right. Ya, 3 Right. tahun lalu, 3 years ago. Okay. And after 3 years ago, like, you know, ya itu tadi, seminggu bisa 3-4 kali. Really? Iya. Ya, Mulai dari 3 years ago. ya. Triggernya apa? Triggernya mungkin kita punya apa ya? Punya kesamaan yang sama, punya struggle yang sama, Right. gitu. Dan akhirnya ya, we just click, we just Ya, click. ya, We Dan just click. somehow ya we are willing to be vulnerable, itu paling penting ya. ya, Gitu ya. Karena Ya. banyak Dan orang, karena nggak apalagi- semua laki bisa Yes, vulnerable. that's right. Kalau kita sangat vulnerable banget Ya. gitu, and showing to our our flaws ya, kekurangannya, negative sides segala gitu, and Ya. we are encouraging one another gitu, motivate gitu. Dan benar-benar jadi good friends, benar-benar ya. Jadi bukan karena friends dengan kepentingan, nah, makanya itu kita lahir tuh temenan itu Ya, seperti itu. Ya, temenan podcast ini lahir gara-gara kita berteman gitu loh. ya, Ya. Gitu, kita, kok nggak ada ya kayak gini sekarang ya? Semua serba kepentingan. betul. Kayak misalnya aku deketin. temenan sama Daniel nih, Ya. karena dia ini Ya. ada kepentingan Ada lah, kepentingan. misalnya Ah. untuk meningkatkan popularitas gitu, terus foto sama-sama itu untuk untuk ya itu ada kepentingan lah Ya. gitu. Ya. Tapi kalau kita kan benar-benar nggak ada kepentingan gitu. Ya, udah males kita foto berdua juga. Balas tapi mau potong dulu. Gimana? Tapi ya itu ya, kayak gue ngerasa kalau even gue nyari di Alkitab pun gitu ya, temenan yang godly way itu seperti apa, itu pun juga susah banget dicari. Ada Iya, Daud iya, sama Yonatan iya. kan? Itu Iya, dia, iya. mereka telanjang-telanjangan berdua. Iya. Iya, Kita nggak gitu sih. kita cuma berenang berdua. Berenang. Sama sekamar berdua. Pak. Iya. Because that's the only one yang temenan. Yang lainnya disciple semua, pengikut semua gitu. Iya, betul. Right? Betul. Bahkan Yesus sendiri juga nggak punya temen, nggak punya sahabat. Well, ada siapa Lazarus lah ya. Tapi itu cuman kayak Iya. sekelibat banget gitu. Kita nggak tahu relationship mereka seperti apa Iya, gitu. iya, And iya. as friends. Gitu. Tapi benar lah, gue waktu sempat ngobrol sama si Sydney Moide waktu di Australia, dia bilang semakin kita di atas, semakin susah gitu punya teman yang benar-benar yang tulus gitu. Ya, Jadi di circle-nya memang benar-benar small ya. When we are talking a real temenan ya. ya, Makanya your daughter kan ask that question Yeah. itu benar-benar ya. relate gitu. Karena Yeah. banyak orang easily can say, oh we are good friends. Tapi waktu ditanya berapa lama sekali ketemu. Exactly. Iya kan, kadang-kadang terus kita mikir, bener 6 bulan sekali. Ya kayak seperti si itu nanya yang di Surabaya kan gitu. Iya. Temenannya itu, Iya. ya as gitu. Tapi kan sebenarnya temenannya paling 3 bulan sekali Ya, gitu, gitu. ketemu gitu. Nggak intens gitu. Gak intens, Iya, gak intens. kayak ada grup arisan. Iya, Iya, iya. Ada misi yang lo bilang tadi. Cowok-cowok itu emang kalau misalnya ketemuan harus ada something gitu. Don't waste our time. Gue lebih mendingan spend time sama istri sama anak-anak gue daripada nongkrong gak jelas gitu. Tapi gue ngeliat sih semenjak 3 tahun lalu gue deket lagi gitu sama reconnected sama Edward. Gue jadi banyak ininya kayak punya kaca gue. Gitu kaca dia bisa bisa encouraging me tapi in other way dia bisa kritik gue juga Right. gitu. So I feel better now Ya. karena punya kaca lah istilahnya begitu. Ya. Nggak cuman kepentingan yang lo selalu dipuji sama tuh orang. Ya. Itu kan Ya. kepentingan tuh Soalnya gue orang. Itu kepentingan susah banget. muji dia juga apa yang mau Itu ya. masalahnya gitu ya kan. Jadi lo bersyukur juga ketemu gue yang susah muji lo gitu. Kalau orang-orang lain kan wah hebat luar Ya, biasa itu kan gitu. kepentingan kan mau muji terus like kiss asser bla 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 Ya. gitu. Ya. Ya. Anyway. Cuman yang menarik tuh di antara kita tuh bertolak belakang. Dia kan api, gue kan air kayak gitu. Tapi disitulah salah satu poin yang kita bisa belajar sama-sama. Gitu. Hmm. Sangat
bisa belajar sama-sama. It's good ya. Maksudnya ini mungkin yang lagi nonton pun juga mikir, iya juga ya, gue sekarang nih temenan sama siapa dan That's true. Yeah. you know, dan kadang-kadang apakah penting kenapa gue masih temenan sama dia? Ya. Itu penting gak sih ya pertanyaan itu gitu? Atau well, gue temenan emang gue butuh manusia di sekitar gue jadi Ya. Soalnya banyak orang tuh suka mikir kalau temennya banyak, wah, gue someone nih, gitu. Tapi ternyata semua tamu yang datang di Temenan Podcast, waktu ditanya, semuanya small circle jawabnya. Waktu ditanya, who your really best friend gitu, the closest one, semuanya small circle jawabnya. Ada 2, ada 3 paling banyak, semuanya begitu. Nggak ada yang di atas 5, di atas 10 tuh nggak ada udah. betul. And that's totally nonsense. The reason kenapa gue trigger untuk nanya ngobrolin ini sama Rizky gitu ya. Jadi ada something happen untuk ke teman kita Rikas. And I feel like gue bisa ngeliat lah dari you know, dari luar gitu ya. What is wrong? You know, what is wrong? And what can you do to fix it? Tapi kita apa ya? Gue ngomongnya halus banget untuk kayak ngasih tahu, untuk mengkritisi atau untuk ngasih feedback tersebut gitu. Karena I mean I've known him since high school kan. Jadi You're talking about this guy, my friend, yeah, exactly. SMP kelas 3 gue udah kenal sama dia gitu. Oh, jadi Daniel mau nasihati. Mau nasihati, mau ngasih Oke. feedback. Tapi I know he's not gonna take it gitu. Jadi I mean like he's not gonna take it well. Jadi akhirnya gue bilang sama temen gue si Rizky gitu. Kebetulan dikasih lagi nggak ada saat itu. Gue bilang kayak, bro, are we really friends? Yang bisa ngomong apa adanya, kayak atau kita benar-benar khawatir kalau misalnya kita ngomong sesuatu dan hurt our friend, kita jadi nggak temenan lagi. You know what I mean? Jadi akhirnya apa sebenarnya definisi And what's the answer temen? from your friend? Nothing. Chorus. There was like, wow, that's a deep one. Tapi kebetulan Rizky nyokapnya baru meninggal. Dan saat itu gue inget gue denger kalau nyokapnya lagi karena dia Muslim jadi nyokapnya langsung dikubur pada saat itu juga. Jadi gue langsung begitu itu gue lagi di gereja, kita selesai, gue kirim istri gue sama anak-anak gue balik ke rumah, abis itu gue langsung pergi ke tempat pemakamannya. Dan at that day itu benar-benar lagi hektik banget lah. Nah, karena ada job lagi malamnya. And then he was just telling me, dia bilang kayak, Neil, you remember the fact that lu ada di situ. Padahal lu udah sibuk, I appreciate that. It was not necessary, tapi I felt it was precious. Yes. That time was precious. Yes. Jadi dan begitu juga building up ketika nyokapnya mau meninggal, Rikas selalu ada di sebelahnya Rizky juga gitu. Jadi that was very precious. And I think kadang-kadang ya bukan mission juga ya, bukan mission oriented. The fact that kita bisa ada just samping-sampingan to each other. You feel home, you feel safe. Just be quiet. You know, nggak perlu ngomongin apa gitu. Gue ngerjain apa, dia ngerjain apa. Tapi the fact that just wanna let you know that I'm there for you. Gitu aja sih. Kayak dan begitu juga dengan teman kita yang Rikas ini. Gitu. Gue bilang kayak dia itu orang yang paling cepat mengisolasikan diri gitu. Jadi kayak dan udah pasti ya orang gak mau ngerepotin, ya kan. Jadi kayak wah nggak enak nih nanti sama Daniel sama Rizky nanti yang ada gue ngerepotin mereka kayak gitu. Tapi gue sebisa mungkin mengkomunikasikan ke mereka, hey, yes, I know you're facing sebuah gunung gitu, a mountain in your life gitu ya. Dan kalau misalnya lo menjalani ini sendiri, ya kelihatannya sih bakal berat banget. Tapi just wanna let you know, gue sama Rizky ada di sini juga buat lo gitu, untuk going through this mountain gitu. Dan tapi ya itu, kayaknya itu deh satu statement yang gue baru ngeh juga adalah jangan sampai gue ngerepotin orang. I think apa gunanya persahabatan atau temenan kalau misalnya kita selalu mikir
ke diri kita sendiri, nanti gue malah ngerepotin dia. Lu mungkin ngerepotin a stranger, tapi kalau misalnya temen sama sahabat, enggak lah, lu gak bakal ngerepotin. Iya. Makanya jangan ngerepotin terus. Loh, gitu. Dia bukan maksudnya kadang-kadang gue rasa suka nggak enak. Dia suka Sungkan, nggak enak, dia. kan? Sungkan. Guanya yang lebih gitu. Which is oke. Iya. Tapi gue jadi Makanya kepikiran. dia bilang dengerin tuh. That's true. Makanya lagi nyimak. Gua Ini jadi- sebenarnya lucu ya. Ini topik ini sebenarnya sih paling belakang. Belum pernah kita akhirnya ngomongin di Di depan gitu. depan. Iya. It's very interesting Karena gitu. ternyata sungkan itu benar-benar lahirnya dari pride. Tunggu lagi dengerin dulu. Sungkan itu gitu. dari pride. Iya, ini coba. Bener nggak? Maksudnya, nggak tahu. Elaborate. Iya, maksudnya, gue nggak mau ngerepotin orang, karena itu pada akhirnya kan kayak, karena lu tahu batasnya ketika seseorang ngerepotin lo. Gue nggak mau ngerepotin orang sama seperti gue nggak mau direpotin oleh orang lain. In a way itu ada transactional dan very much harga diri banget gitu. Sehingga sama temen pun jadinya transaksional gitu. Apalagi yang laki-laki gitu kan, karena laki-laki it's all about transaction. Nah kalau gue nggak kebalikan. Jadi kalau itu gue lebih, makanya berapa kali orang yang gue pernah dekat bilang, you cannot always be a giver gitu. You have to learn sometimes to be a receiver. To receive, gitu. ya. Jadi kalau itu kan transactional. Jadi gue nggak masalah direpotin. Oke. Gue suka gitu. Tapi Tapi untuk kalau ngerepotin untuk kayak orang, ngerepotin orang tuh kadang-kadang. exactly. Kalau yang tadi kan seperti Motivasinya apa berarti? Lu nggak mau ngerepotin orang. Motivasi apa? nggak enakan kali ya. Mungkin kalau kita lihat personality trait kan berapa kali di tes gitu tuh, personality trait-nya memang seperti itu. Dengan tes apa macam-macam tuh? DISC, IC, terus MBTI, MBTI, terus kemudian sidik jari, sidik segala jari. gitu. Kayaknya ya udah kalau misalnya dia just take it for myself aja. I take all the burden, the cross gitu maksudnya. Ya. Nggak mau deh kalau nggak sampai kepepet banget. Dan itu laki banget. Kita lebih mendingan berkorban, kita lebih mendingan mati daripada harus minta tolong sama orang. Iya. Tapi kalau direpotin kita mau. Oh iya, karena Gitu. we feel pride. We feel like we're a helper. Secara power kita lebih tinggi daripada orang yang lagi minta tolong sama kita. Balik ke pride Iya, itu iya, maksud iya, gue. iya, Jadi iya. in the end ketika gue harus ngerepotin orang, gue ngerasa gue ada di bawah orang yang lagi nolongin gue. That's interesting. Interesting. Iya. Ya. Podcast apaan sih? Oh iya, ya ini curhat bener ini kayak kita lagi kumpul bertiga kayak curhat Wah, ya ini bener. Viral nih ntar. Viral. Enggak, that's interesting gitu. Just to a see thought. that from that POV ya gitu. This is my way of thinking. Yeah. Gue sering banget mikirin hal-hal yang gak penting seperti ini sebenarnya. Karena at the end of the day kita, we need to have a community. Tapi kita harus punya teman gitu ya, teman, sahabat. But at the end of the day, sebenarnya definisi sahabat yang benar itu seperti apa? Karena definisi sahabat tuh ya beda-beda gitu. Gue kadang-kadang kalau misalnya temenan sama orang, gue yang kayak, gue sempet ya, ada satu saat dimana gue manage expectation, tau gak lo? Ketika, Neil, kayaknya gue asik nih, gue bisa nih temenan sama lo. Bro, just wanna let you know, manage expectation, gue tipe orang yang gak pernah wish you happy birthday. Because I don't care. I'm not good with numbers. Kedua, gue bukan orang yang beliin oleh-oleh. Jadi kalau misalnya gue pergi ke luar negeri, don't expect me to buy oleh-oleh from you, for you gitu. Gue bukan tipikal orang yang punya waktu. Gue bukan tipikal orang yang reach out ke lo. Lo yang reach out ke gue. Kalau misalnya lo reach out ke gue, I will have time for you. Kalau misalnya lu nggak reach out ke gue, jangan pikir kalau misalnya gue ngelupain lo. I care about you, but it's just that I have so many busy things that I have in my hands gitu. Dan yang keempat, I will always reply to your WhatsApp, tapi nggak tahu kapan. I promise I will always reply. Jadi gue udah itu, dan gue se-struktur itu gitu, se-manage expectation itu sama orang gitu. Kayak gitu sih. But again ya, maksudnya ya itu, jadi persahabatan menurut gue jadi sebuah formula juga. Gitu sih, temenan itu. Kayak kemarin waktu ditinggal 6 minggu, gue tanya, is there anything, dia nggak mau jawab. Sampai ketemu on site after 6 weeks, baru dia jawab semua. Nah, gak enakan banget.
Gitu, Sisi nggak enak gua lu. kan dia lagi liburan. Iya. Sambil pelayanan. Ya. And I have a lot of burden and problem juga at that time gitu. Cuman kayaknya udah jangan deh, kasihan. Padahal gue Padahal- tanya, iya. it's okay gitu. Nggak mau jawab. Gak mau ngerepotin. Nggak mau ngerepotin. Ya, ya, ya. Tapi kalau di sini ya kita ketemu. Ya, Gitu, misalnya langsung seminggu 3 kali, nangis-nangis misalnya. gitu. Iya, Selama ngobrol. 6 minggu tahu nggak kamu udah. Gitu. Enggak, dianya kayak gitu. Oh gitu ya. Anjir. Kelihatan kok siapa yang punya tumbler pink. Iya, itu baru yang kecil. Dan tambah yang gedenya pinknya lebih striking pink lagi. Ternyata saat itu gue menjadi salah satu konten lucu-lucuan. Oke. Karena dari 6.000 peserta, belum Wow. ada, gue nggak pernah ke IKJ untuk sekolah film. Gue nggak pernah, IKJ. you know what I mean? Gue nggak pernah sekolah film, right? Iya, iya. Gue nggak pernah sekolah directing, gue nggak pernah sekolah producing.